Menjelang bulan suci Ramadan, mari kita perbaiki dan menjalin kembali hubungan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang bulan suci Ramadan, mari kita perbaiki dan menjalin kembali hubungan silaturahim bersama sanak saudara kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hubungan kekerabatan dan menjaga hubungan famili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ma min zambin ajadara ayu anjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang patut dan selayaknya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia dan hukumannya di akhirat kecuali aniaya dan memutuskan silaturahim. Yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim itu adalah Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, para imam telah sepakat bahwa memutus hubungan silaturahim hukumnya haram dan menghubungkannya hukumnya wajib. Apa yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim? Yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim adalah memutus kebiasaan yang selama ini kita sering mengunjunginya, sekarang tidak mengunjungi lagi. Yang selama ini kita sering membantunya, sekarang tidak mau membantunya lagi. Yang selama ini sering surat menyurat, telepon-teleponan, kunjung mengunjungi, sekarang tidak ada lagi. Itu adalah namanya memutuskan silaturahim. Kepada siapa? Kepada sanak famili, kerabat, saudara, seayah dan seibu. Pertalian sedarah. Kalau tidak ada hubungan seperti itu, bukan dikatakan memutuskan silaturahim. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahwa ada seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Karena dia ingin melaksanakan haji, maka barang hartanya dititipkan kepada seseorang. Maka dia mencari orang terbaik dan orang yang paling amanah di kampungnya untuk dititipkan harta. Maka dia menitipkan harta sebanyak 1000 dinar. Setelah ia melaksanakan ibadah haji, ternyata orang yang ia titipi harta itu sudah meninggal dunia. Maka dia bertanya kepada ahli warisnya, dan satu pun dari ahli warisnya tidak ada yang mengetahui harta bendanya itu. Kemudian ia bingung, kemudian dia bertanya kepada ulama Makkah. Maka ulama Makkah menyarankan, pergilah ke sumur Zamzam pada tengah malam. Jika dia orang baik, dia pasti akan menyahutmu. Kemudian malam-malam dia pergi ke sumur Zamzam. Dia memanggil, Fulan, Fulan. Ternyata tidak ada sahutan. Dia bingung, kemudian bertanya lagi kepada ulama Makkah. Maka ulama Makkah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti orang ini berarti orang ini tidak termasuk orang baik. Maka ulama Makkah menyarankan satu-satunya jalan, hanya ada satu sumur yang berada di Yaman yang bernama Bir Haud. Pergilah ke sana, panggil namanya,
dia pasti menyambutmu, dia pasti menyahutmu. Semangat yang kuat untuk mendapatkan harta sebanyak 1000 dinar emas, kepingan emas. Maka dia pun pergi ke Yaman, bertanya ke sana kemari, akhirnya bertemu sebuah sumur yang bernama Bir Haud. Pada tengah malam dia pergi ke sumur itu, dia panggil namanya, "Fulan, Fulan, hai Fulan." Ternyata ada yang menyahut dari dalam. "Di mana hartaku kau simpan?" Orang yang dalam sumur itu berkata, "Hartamu aku tanam di sekitar rumahku. Aku tidak tahu orang yang bisa dipercaya untuk aku titipkan hartamu itu. Karena itu aku tanam hartamu di sekitar rumahku. Pergilah ke sana, engkau akan mendapatinya kembali." Memang dia orang baik dan orang amanah. Lalu orang ini bertanya kepada orang yang dalam sumur itu, "Wahai Fulan, ada apa gerangan? Kenapa kok ada di sini?" Maka orang yang dalam sumur itu berkata, "Wahai Fulan, aku memiliki seorang saudara, aku memiliki seorang saudari yang miskin. Aku bekot dia, tidak aku hubungi, tidak aku kunjungi, tidak aku bantu. Aku biarkan dia miskin melarat. Maka karena itu aku mendapat hukuman. Maka aku pun ditempatkan di sini." Sahabat amalan mulia yang saya hormati, begitulah pentingnya menghubungkan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bagaimana kita mau puasa, mau sholat, sementara kita sudah divonis tidak akan masuk surga karena kita memutuskan silaturahim. Bulan Sya'ban, hubungkan kembali silaturahim dengan sanak saudara pemilihan dan tualan kita semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila bermanfaat, mohon klik like, komen, dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.